Cedera Martin Paes ramai dibahas jelang laga tim Merah Putih melawan Bahrain dan Cina. Coach Sintayong tuai kritik setelah memanggil nama Jordi Amat jelang putaran ketiga. Update perpindahan Federasi Mesiges dan Eliano jelang melawan Bahrain dan Cina. Begini respon kagum Eliano setelah sah menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain aura kartu kuning buka suara setelah tidak dipanggil oleh tim Merah Putih. Nama Emil Audero santer dibahas setelah Martin Paes dikabarkan cedera. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini harus absen dalam pertandingan tandang klubnya yaitu FC Dallas, di mana Martin Paes saat ini tengah mengalami cedera. Pertanyaan besarnya adalah apakah sang kiper ini akan absen juga untuk membela timnas Indonesia? Tentu semoga tidak harus absen di laga tim Merah Putih nantinya. Ya, ketidakhadiran Martin Paes dalam susunan pemain utama maupun cadangan mengundang tanda tanya besar di kalangan penggemar timnas Indonesia. Di dalam laga lanjutan MLS ini, FC Dallas mengincar kemenangan penting untuk mengamankan posisi di zona playoff-nya. Namun ambisi tersebut mulai terkendala oleh absennya kiper andalan mereka yaitu Martin Paes, di mana posisi Martin Paes digantikan oleh James Maurer yang sejauh ini baru tampil sekali di musim ini. Cedera ringan pada penggelangan tangan Martin Paes menjadi alasan besar dibalik ketidakhadiran sang kiper di dalam pertandingan tersebut. Penjaga gawang Martin Paes absen malam ini karena cedera penggelangan tangan ringan, tulis keterangan resmi FC Dallas. Ya, sejak bergabung dengan FC Dallas, Martin Paes telah menjadi sosok yang sangat penting di bawah mister gawang. Dari 31 pertandingan yang telah dilakoni timnya, ia hanya absen dalam satu laga. Oleh karena itu, absennya Martin Paes ini dalam pertandingan terbarunya tentu saja akan menjadi pukulan telak bagi FC Dallas. Dalam keterangan resminya, FC Dallas menyatakan bahwa Martin Paes mengalami cedera penggelangan tangan yang ringan. Namun meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami oleh kiper timnas Indonesia itu. Dengan jadwal pertandingan yang padat baik bersama klub maupun timnas Indonesia, absennya Martin Paes ini tentu saja menjadi kabar buruk. Pasalnya pada tanggal 7 Oktober mendatang, FC Dallas akan menjalani pertandingannya lagi. Selain itu, Martin Paes juga diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober ini, di mana kabarnya Martin Paes akan berangkat langsung ke Bahrain tepat setelah laga tanggal 7 tersebut. Diharapkan Martin Paes ini bisa segera pulih dari cederanya, mengingat sang kiper ini tengah menjadi andalan di klubnya maupun di tim nasional. Di tengah kabar cedera Martin Paes jelang laga penting timnas Indonesia, kini nama Emil Audero kembali ramai dibahas. Ya, diketahui saat ini Martin Paes tengah mengalami cedera jelang melawan Bahrain. Dalam hal ini, ada beberapa pecinta sepak bola tanah air yang disebut minta Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, Emil Audero disebut dibutuhkan untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Dengan berat hati, saya katakan kita butuh Emil Audero. Secara kualitas, Emil lebih bagus dari Hernando, tidak bisa dipungkiri, tulis salah satu akun Instagram di media sosial. Ya, sebelumnya banyak pecinta sepak bola tanah air yang tidak setuju jika PSSI memproses Emil Audero. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang kecewa terhadap pernyataan ayah Emil Audero itu sendiri pada tahun 2021 yang lalu. Saat itu Edi Mulyadi mengatakan sebuah mimpi jika Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul di saat Emil Audero menjadi kiper reguler di klub Serie A Italia yaitu Sampdoria. Sedangkan timnas Indonesia saat itu masih kesulitan untuk sekedar lolos ke Piala Asia. Ketika timnas Indonesia naik level dan mengintip peluang main di Piala Dunia 2026 ini, banyak dari pecinta sepak bola tanah air yang tidak setuju jika Emil Audero didatangkan oleh PSSI. Selain karena ucapan Edi Mulyadi, hal itu juga efek dari keberadaan Martin Paes. Sekarang ketika Martin Paes mengalami cedera, timnas Indonesia masih memiliki Hernando Ari dan Nadio. Jadi pertanyaannya, apakah timnas Indonesia masih butuh Emil Audero? Ya, tentu ini menarik kita bahas.
Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini telah resmi memanggil Jordi Amat jelang melawan Bahrain dan Cina. Melansir dari halaman resmi PSSI, Coach Sintayong telah memanggil 7 nama pemain yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 2-3 nama di setiap pertandingannya. Menariknya, dalam daftar pemanggilan tersebut, Coach Sintayong kembali memanggil bek keturunan Spanyol Indonesia yaitu Jordi Amat. Sontak hal itu pun menimbulkan banyak pro kontra di kalangan warganet perihal pemanggilan pemain berusia 32 tahun tersebut. Bahkan ada beberapa warganet yang juga mengkritik sang pelatih dengan adanya nama Jordi Amat, di mana banyak pendapat yang menyebut bahwa Jordi Amat saat ini performanya kini mulai menurun. Namun kemungkinan Coach Sintayong memanggil Jordi Amat karena 3 hal. Yang pertama, mengapa Coach Sintayong memanggil Jordi Amat ke skuad Garuda? Hal itu kemungkinan guna mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Justin Hubner. Ya, Justin Hubner saat ini tengah mengalami cedera yang membuatnya harus menepi beberapa pekan untuk penyembuhannya. Di sisi lain, nama Jordi Amat memang merupakan pemain yang paling pas untuk menggantikan posisi dari bek keturunan Belanda Indonesia tersebut. Selain itu, bek yang memiliki 16 cap bersama timnas Indonesia ini bisa dirasa masih cukup mumpuni untuk mengisi sektor pertahanan kendati usianya sudah tidak lagi muda. Yang kedua, Jordi Amat diketahui memiliki pengalaman yang cukup banyak. Jordi Amat yang telah berusia 32 tahun itu tentu ia dikenal menjadi pemain yang paling kaya pengalaman di skuad Garuda, di mana ia tentu bisa menjadi mentor yang cukup baik bagi para pemain timnas Indonesia lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa karir lebih dari 10 tahun di Eropa membuat Jordi Amat memiliki segudang pengalaman yang bisa dibagikan kepada pemain timnas Indonesia lainnya. Yang ketiga, Jordi Amat bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Ya, Jordi Amat dikenal sebagai salah satu pemain bertahan yang memiliki kemampuan build up atau aliran bola yang cukup baik. Hal ini membuatnya bisa bermain sebagai back libero atau sekaligus gelandang bertahan. Nah, itulah beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan bagi Coach Sintayong dalam memanggil Jordi Amat ke dalam skuad timnas Indonesia yang saat ini menjadi perbincangan hangat. Di sisi lain, Jordi Amat pun kini turut merespons soal dirinya yang saat ini telah kembali dipanggil oleh Coach Sintayong, di mana Jordi Amat saat ini tampak senang. Mantan pemain Swansea City itu mengungkapkan kebahagiaannya di media sosial Instagramnya. Pemain yang lahir di Spanyol itu menyampaikan 3 kata setelah dirinya akan membela skuad Garuda. Panggilan Garuda, kembali bersama tim, bersemangat, fokus, lapar, ayo Indonesia, tegas Jordi Amat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini kembali membagikan kabar baik, di mana perpindahan Federasi Mesilges dan Ileno di FIFA telah selesai. Ya, sebelumnya PSSI mengajukan perpindahan Federasi Mesilges dan Ileno dari KNVB ke PSSI di FIFA, di mana keduanya baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024 kemarin. Dengan begitu, Mesilges dan Ileno saat ini dapat dipastikan bisa debut bersama timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina, di mana keduanya memang diproyeksikan bermain melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga ini. Dalam hal ini, Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia dapat meraih 15 poin dari 10 pertandingan putaran ketiga di grup C ini. Perhitungan itu agar skuad Garuda tetap mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti, kendati harus bermain di putaran keempatnya. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mesilges dan Ileno, kita harus meraih poin pada pertandingan tandang di Bahrain dan di Cina nanti, ujar Erick Thohir. Eliano Renders kini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina, di mana ia mengaku sangat bangga karena telah mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Hanya beberapa hari setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Eliano pun langsung masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini. Selain Eliano, Mesilges juga masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Pertama kali dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia, saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia, ujar Eliano dalam unggahan di Instagram pribadinya. Ya, kehadiran Eliano membuat timnas Indonesia kini semakin berwarna dan fleksibel, di mana pemain pecuole itu bisa bermain di banyak posisi. Hal itu utamanya di posisi back sayap, wingback, dan winger. Di level klub, Eliano bermain 5 kali dengan pecuole di musim ini, dengan 3 diantaranya sebagai starter. Namun dalam 2 pertandingan terakhirnya, ia selalu menjadi cadangan. Back timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini tidak masuk ke dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Coach Sintayong. Pemain berusia 21 tahun itu pun memberikan respon sekaligus memberikan pernyataan kepada para penggemarnya. Ia menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang cedera sehingga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Justin Hubner pun turut mendoakan yang terbaik untuk tim Merah Putih agar mendapatkan hasil maksimal. Ia kemudian berterima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan para penggemarnya atas kondisinya saat ini. Menariknya, Justin Hubner tampak mulai akrab dengan sapaan aura kartu kuning dan preman di timnas Indonesia.
Sebutan itu ia sematkan untuk dirinya sendiri lewat pernyataan di unggahan di Instagram pribadinya. Hai penggemar Garuda, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak akan tampil pada pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena saya cedera, tulis Justin Hubner. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk tim dan saya yakin mereka akan mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Aura kartu kuning akan segera kembali muncul preman. Lanjutnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.